project terbaru saya yaitu Lapara WiFi Master. Project ini saya kerjakan sebenarnya udah lama, udah tahun lalu, cuman sempat berhenti, kemudian dikerjakan lagi bulan kemarin yaitu pertengahan Oktober. Jadi masih banyak yang belum bisa diterapkan di sini, tapi nanti akan ada update selanjutnya yang nanti update-nya itu bersifat software. Jadi secara hardware ini udah fix dan ini udah final gitu, udah nggak akan diganti lagi. Tapi nanti secara software ini akan terus-terusan diupdate. Nah, di sini ada dua slot L dan R karena ini kita memiliki dua ESP8266. Ini sebagai deouter dan sniffing atau Prometheus mode, dan yang ini sebagai captive portalnya. Dengan dua alat seperti ini, maka kinerjanya bisa paralel dan tidak akan dan dua-duanya stabil. Jadi deoutingnya nanti benar-benar bakal bisa nge-kill semua klien, dan yang juga yang web server pun tidak akan ada gangguan, sehingga nanti melakukan metode social engineering level 1 itu menjadi lebih lancar. Kemudian di sini ada dua kapasitor ukuran 1 mF. Ini fungsinya adalah untuk mengkompensasi arus-arus puncak dari ESP8266. Jadi ESP8266 itu sangat haus dan juga sangat sensitif terhadap arus gitu dan tegangan. Jadi kalau ketika ada peak, biasanya ini munculnya regulernya ini konsumsi arusnya itu masing-masing adalah 80 mA, tapi pada saat tertentu dia akan mengkonsumsi 240 mA ke atas gitu. Nah, saat muncul peak tersebut, maka akan dikompensasi oleh kapasitor 2 ini. Jika tidak menggunakan kapasitor yang besar ukurannya, kapasitasnya, maka nanti si ESP8266 ini akan restart sendiri gitu, akan reboot gitu. Selanjutnya di sini ada tombol. Tombol ini berfungsi sebagai tombol reset. Ini jika kita melakukan konfigurasi setting dan apapun, kemudian lupa passwordnya atau apapun, ini tinggal pencet ini. Nah, dicolokkan dulu ya, dinyalakan dulu alatnya, kemudian nanti tinggal tekan ini, maka konfigurasinya atau settingannya akan reset ke keadaan awalnya. Selain itu ada dioda dan juga ini power supply-nya double isolated power supply ya. Ada dua power supply-nya isolated. Ini fungsinya sebenarnya untuk mengisolasi interferensi antara dua ESP8266 ini, karena dua ESP ini benar-benar sensitif terhadap sumber arusnya gitu, sumber tegangannya. Di bagian belakangnya nanti ada banyak komponen ya, kapasitor, chip dan lain-lainnya, tapi saya malas membukanya baut di sini ya. Pokoknya intinya seperti itu. Dan ini pun ada heatsink-nya. Heatsink ini adalah berfungsi untuk mendinginkan ESP8266 ini. Sebenarnya tidak perlu diberi heatsink boot, tidak masalah, tapi ini hanya untuk menjaga kestabilan dari ESP8266 ini, karena ini sensitif terhadap suhu juga. Khususnya untuk yang ESP7 ini, jika ini suhunya udah di atas 45 atau 50 ke atas, dia akan mati sama sekali, dan yang ini akan performanya akan turun drastis begitu. Makanya diberi heatsink untuk mengkompensasi kenaikan suhu. Walaupun sebenarnya nggak perlu dikasih heatsink pun tetap berjalan ya, untuk 1 jam, 2 jam, berapa jam pun ya masih tetap oke-oke aja. Tapi untuk menjaga kestabilan dan performa tetap bagus, dapat prima ya, diberikan heatsink. Ada dua antenanya ini ukuran 3 dBi. Kemudian ada dua LED. Yang left ini akan kedap-kedip jika sudah aktif, sudah bisa dikonfigurasi, dan yang ini akan mati dalam kondisi awalnya, yang R ini, yang diouting ini, dan akan nyala ketika kita melakukan serangan. Evil tuannya diaktifkan serangannya, maka dia akan nyala untuk menandakan bahwa dia sedang melakukan deautentifikasi gitu. Oke. Para WiFi Master ini memiliki rencananya saya sudah ada 3 fitur utama. Yang pertama ada Evil Twine, yang kedua Rough WiFi, dan yang ketiga ada deouter. Yang Evil Twine mungkin udah pada tahu bagi yang viewer YouTube saya. Jadi saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu Rough WiFi. Rough WiFi itu apa? Yaitu adalah membuat fake access point. Yang jadi intinya nanti alat ini jika kita nyalakan rough wifi-nya, maka semua wifi di sekitar akan dimatikan oleh alat ini, dan dia juga akan membuat wifi palsu yang nanti si target-target yang terkoneksi ke alat ini akan diarahkan ke web-web yang tertentu gitu. Kalau itu tuh kan ini webnya web wireless kan, dan dia memasukkan cuma password aja. Kalau Rough WiFi itu memasukkannya email dan password, artinya dia bisa phishing medsos juga, kayak Facebook dan lain-lain itu bisa di phishing oleh Rough WiFi.
Yang ketiga adalah deouternya. Deouternya ini berbeda dengan yang punya Spacehan karena yang ini lebih powerful, bisa mematikan WiFi yang di hidden. Oke, selanjutnya akan saya perlihatkan secara softwarenya, secara singkat softwarenya. Kemudian nanti di video selanjutnya mungkin ada sedikit demonstrasi penggunaan Evil Twine-nya. Terima kasih. Oke, sekarang ada demonstrasi cara penggunaannya, tapi saya tidak akan terlalu jauh dulu. Kita akan lihat penggunaannya atau tampilannya secara umum dulu aja. Nanti mungkin di video kedepannya akan ada demonstrasi penggunaan mode Evil Twine, mode WiFi, dan juga mode deouternya. Pengembangannya sekarang masih tahap yang udah final itu yang Evil Twine-nya, sementara yang WiFi itu baru setengah jalan, dan yang deouter udah selesai konsepnya, cuman nanti diterapkan mungkin 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Pertama, colokan dulu ke alatnya. Colokan micro USB bebas, mau yang di L atau R untuk ngejalanin bebas aja. Tapi kalau update harus tepat yang mana gitu. Pertama dikoneksikan dulu ke WiFi Lapara, passwordnya juga Lapara. Passwordnya password gitu. Password WiFi-nya password. Setelah dikoneksikan, masuk ke web settingan webnya 941. Nah kan, kalau di sini di Lapara WiFi Master kita ada 2 keamanan, bisa kita masukkan keamanan bisa SSID, passwordnya SSID, dan juga password di webnya. Nih, untuk defaultnya ini adalah admin Retina. Oke, sign in. Tampilannya ini fluid, dan ini pun mobile friendly ya. Jadi di mobile pun nanti tidak perlu ngezoom gitu, udah menyesuaikan dengan lebarnya layar. Di sini ada keterangannya, infonya adalah kita bisa menyimpan banyak sekali web ya nanti. Kemudian channelnya bisa dijalani channel 11, IP-nya juga kelihatan, versinya masih versi 1.0. Kemudian di setting, kita bisa men-setting SID, passwordnya, kemudian channel, kemudian bisa di hidden juga. IP-nya bisa kita atur, kemudian username web yang untuk login web tadi juga bisa diatur, maksudnya bisa diatur. Selanjutnya di sini pun ada utility lain, yaitu Evil Twine. Evil Twine itu sama fungsinya. Kita scan. Nah, muncul. Ditunggu muncul. Nanti kalau mau yang diserang yang mana tinggal di select. Kalau udah di select nanti ada kelihatan target berapa, kemudian tinggal start Evil Twine, begitu cara kerja. Nanti demonstrasi Evil Twine penyerangannya akan saya lakukan di sesi lain ya. Kemudian ada ROV WiFi itu nanti SID. Nah, fungsinya ROV WiFi itu mungkin masih jarang dengar ya, karena yang biasanya yang kita pakai adalah Evil Twine. ROV WiFi itu adalah mematikan WiFi di sekitar, semua WiFi di sekitar, kemudian kita membuat access point palsu atau access point baru, sehingga diharapkan nanti target-target itu akan terkoneksi ke WiFi palsu kita, yang nantinya akan diarahkan ke web palsu seperti web palsu Facebook, web palsu Instagram, dan lain-lainnya, dengan maksud untuk mengambil password tersebut, password medsosnya. Kemudian deouter ini belum selesai, ini masih tahap konstruksi. Ada file manager, nanti file manager pun masih yang untuk Evil Twine, custom Evil Twine, tapi yang ROV WiFi belum selesai, makanya tadi saya bilang ROV WiFi-nya masih setengah, masih pakai desain defaultnya. Kemudian yang ini bisa tinggal cus aja. Nah, ini bisa kita pilih aja, misalnya saya mau yang simple, di-upload. Nah, beda dengan yang atraktor, kalau upload itu nggak jelas selesai gimana atau ngesetnya gimana, kok ini jelas. Tadi upload langsung keluar, bisa kita preview juga, nanti tampilannya seperti ini. Oh, tadi apa aja template-nya yang saya punya? Oke, nanti saya akan juga bagikan ini yang saya punya ini. Bisa kita lihat tampilan ini. Oke.
Nah ini sebenarnya ini defaultnya ini, tapi nanti kalau ketika dijalankan defaultnya nggak sesederhana ini, tapi nanti jadi bagus karena template-nya ada di mesinnya, jadi nggak keluar kalau dari luar kayak gini. Oke, selesai. Misalnya saya ingin set ini page-nya, maka tinggal set. Jadi nggak default lagi. Nah, udah berubah dari captive et jadi etp simple HTML. Iya. Berarti udah di set. Nanti kalau kita menyerang menggunakan eval tool, maka nanti yang akan keluar tampilannya adalah tampilan yang tadi, simple HTML tadi. Oke. Kemudian ada log manager. Log manager itu isinya adalah nanti ada URL, SSID, user, password, dan validasi. Nanti untuk yang eval tool, maka usernya tidak ada, hanya ada passwordnya aja. Karena wifi kan gak ada user ya, adanya password. Tapi di mode eval tool, valid ini akan terisi true atau false, nanti tergantung passwordnya benar atau tidak. Nah di eval tool nanti ketika serangannya sama seperti attractor, ketika serangannya true di sini valid, maka serangannya dihentikan begitu. Nanti dia bisa ngedownload juga, bisa dihapus juga. Connected session itu nanti kita bisa ngelihat siapa aja yang sudah terkoneksi ke access point kita. Nah seperti ini, kan ini baru satu yang punya kita aja. Kalau ada 5 ya 5 kayak gitu. Back to normal mode, ini nanti balik lagi ke normal mode. Jadi untuk serangan mode eval tool dan Rock Wifi nanti kan kita tidak bisa mengakses halaman setting, tapi kita bisa mengakses halaman view logs, tapi harus memasukkan password tadi ya, tetap dia supaya tetap aman web kita gitu, tetap secure. Nah untuk mereset kembali ke mode normal seperti ini, nanti kalian bisa mencet back to normal mode. Nanti lah ketika sesi penyerangan menggunakan eval tool akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian di sini ada format. Ini adalah untuk memformat atau menghapus keseluruhan dari isi file atau isi drive yang ada di lapar Wi-Fi master ini. Kemudian reboot ada untuk restart biasa gitu. Oke, sekian pengenalan secara umum dari Lapara Retina atau Lapara Wi-Fi master Wi-Fi. Kok saya ini Wi-Fi master ya, kok kebalik. Oke, nanti saya berubah. Dan cara update-nya pun mudah, nanti akan saya sertakan software-nya, dan nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara update-nya. Mungkin setiap 2 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali akan diupdate. Yang pasti nanti prioritas pertama adalah untuk rough Wi-Fi tadi. Oke, sekian, terima kasih.